فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih dalam pembahasan mausul ikhwani fillah. Setelah kita mengetahui pembagian isim-isim mausul yang secara umum terbagi menjadi dua, yaitu yang khassah dan mushtarikah. Kemudian telah kita lewati perincian masing-masing yang perlu dimurajaah itu. Nah, sekarang masuk pada pembahasan taqsimus silah. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, fa amma silatu fahiya ala darbaini jumlatin wa shibhi jumlah. Qala Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala fil khulasah, wa jumlatun aw shibhuha alladhi wusil bihi kaman indil ladhi ibnuhu kufil, ay walladhi wasala bihil mausul jumlatun aw shibhuha. Ini maksudnya, wa jumlatun aw shibhuha alladhi wusil bihi. Nah, kaman indil ladhi ibnuhu kufil. Nah, yaitu yang suatu isim mausul disambung dengannya, ini namanya apa? Karena silah itu adalah apa? Jumlah yang apa? Yang menjadikan apa? Menjadikan isim mausul ini bersambung, ya tidak? Makanya dinamakan dengan silah. Taib. Walladhi wusila bihil mausul al-jumlatun aw shibhuha. Yang isim mausul disambung dengannya itu bisa berupa jumlah atau yang semisal dengan jumlah atau syibhu jumlah. Nah, wal jumlah ala darbaini ismiyatin wa fi'liyatin wa hadha ma'lum. Wa syartuha amran ahaduhuma an takuna khabariyatan a'ni muhtamilatan lisidqi wal kadhib. Nah, Ibnu Hisham kemudian menyebutkan bahwasannya syarat silah itu dua. Untuk apa? Silah yang berupa jumlah harus berupa apa? Khabariyah. Jumlah khabariyah. Maksudnya jumlah khabariyah yakni yang bisa apa? Disifati dengan sidq dan kadzib. Berarti lawan dari apa? Insya'iyah. Taib. Adapun jumlah insya'iyah tidak bisa dijadikan sebagai silah. Qala wa innama ushturita kaunu jumlatis silati khabariyatan li'annahu yajibu an yakuna madmunuha ma'lumal intisabi ilal mausuli lil mukhatabi qabla al-khitab. Wal jumlatul insya'iyatu laysat kadzalik. Hanyalah dipersyaratkan mausul itu harus berupa jumlah silah mausul itu berupa apa? Jumlah khabariyah. Apabila mausulnya silahnya berupa jumlah. Kenapa? Karena yajibu an yakuna madmunuha ma'lumal intisab ilal mausul lil mukhatab qabla al khitab. Karena wajib ikhwani fillah kandungan dari jumlah tersebut penisbatannya kepada mausul itu telah jelas. Bagi mukhatab, bagi orang yang diajak bicara sebelum apa? Sebelum pembicaraan. Wal jumlatul insya'iyatu laysat kadzalik. Adapun jumlah insya'iyah itu tidak demikian. Kenapa ikhwani fillah? Li'anna madmunaha la yu'lamu illa ba'da iradi sighatiha. Dikarenakan kandungan dari jumlah insya'iyah itu tidak diketahui kecuali setelah apa? Setelah disebutkan. Ya, sighahnya setelah diucapkan oleh na'am mutakallim.
Nah, misalnya Hanifillah. Nah, tayyib. Dalam jumlah apa? Jumlah khabariyah yang itu jelas. Contohnya apa? Ja'ar rajulul ladzi qama abuhu yang disebutkan di sini. Nah, itu kan jumlah apa? Jumlah khabariyah ya tidak. Nah, kandungan dari jumlah ini qama abuhu, abinya telah apa? Abinya telah berdiri ya tidak. Itu sudah diketahui oleh apa? Mukhatab sebelum diucapkan kandungannya. Nah, berbeda dengan apa? Dengan insya'iyah qum. Ini perintah ini kan sudah diketahui sebelum apa? Sebelum diucapkan ya tidak. Nah, baik, ini maksudnya. Afadahu Damamini. Ini taklil dari Damamini. Wa 'allala aidha bi ta'lilin akhar kama fi at-tasrih bi anna al-mawsula waslatun ila wasfil ma'arif bil jumlah nahwu ja'a ar-rajulu alladhi qama abuhu. Fa min syartil jumlatil man'uti biha an takuna khabariyatan. Ini taklil yang kedua, bahwasanya mausul itu adalah apa? Waslah ila waslil ma'arif bil jumlah. Ini juga penting ya Hanifillah. Bahwasanya isim mausul ini, isim mausul itu adalah apa? Adalah suatu perantara waslah. Waslah itu dalam suatu perantara untuk mengantarkan kepada apa? Pensifatan isim-isim yang ma'rifat dengan jumlah. Sebab kalau tidak ada isim mausul, jumlah itu jadinya apa? Jumlah itu jadinya apa? Apa Zaid? Kenapa kok butuh isim mausul kalau kita ingin mensifati na'am isim ma'rifat dengan jumlah? Kalau kita ingin mensifati isim ma'rifat dengan jumlah, kok butuh isim mausul? Apa Adil? Karena kalau tidak ada isim mausul berarti jumlah datang setelah makrifat jadinya apa? Jadinya hal ya tidak? Tidak jadi sifat. Paham? Nah, ini penting. Jadi di antara fungsi isim mausul yang berupa isim mausul yaitu untuk bisa menjadi na'am perantara, untuk bisa nyambungkan isim ma'rifat dengan apa? Jumlah. Yang jumlah ini fungsinya sebagai sifat bagi apa? Bagi apanya? Isim ma'rifat tadi. Kita ingin mensifati isim ma'rifat dengan jumlah. Ya, datangkan isim mausul. Karena itu sebagai perantaranya untuk bisa nyambung. Karena kalau tanpa isim mausul akhirnya jadi hal, paham? Atau bahkan tidak nyambung. Taib. Nggak akan nyambung. Misalnya ikhwanifillah, telah datang Muhammad yang apa? Yang tubuhnya pendek misalnya. Ja'a Muhammadun, kalau dengan jumlah gampang, yaitu Ja'a Muhammadun al-qasiru, ya tidak? Sekarang ingin mensifati dengan jumlah. Ya kan tubuhnya pendek. Misalnya apa? Jasaduhu qasir. Ya. Ja'a Muhammadun jasaduhu qasir. Tidak bisa ya tidak? Tapi datangkan isim mausul. Ja'a Muhammadun alladzi jasaduhu qasirun. Dengan jumlah khabariyah yang di sini bentuknya jumlah apa? Ismiyah. Paham? Nah, apa yang disebutkan dalam tasrih ini bagus. Nah, bahwasanya mausul waslatun ila wasfil ma'arifi bil jumlah. Nahwu ja'a ar-rajulu alladzi qama abuhu. Nah, contoh ini saja kita perhatikan. Ja'a ar-rajulu.
Kalau alladzina dihilangkan ja'a rajulu qama abuhu. Nah, ini kan tidak nyambung, ya tidak. Tidak bisa kita mensifati ar-rajul dengan jumlah qama abuhu. Tapi ketika ada waslah yang menyambungkan ini berupa mausul, maka jadi maknanya benar. Ja'a ar-rajulul ladzi qama abuhu. Oh, telah datang laki-laki yang bapaknya telah berdiri. Nah. Baik. Qala min syartil jumlatil man'uti biha an takuna khabariyah. Dan di antara syarat suatu jumlah yang dijadikan sebagai pensifatan ya dengannya yaitu harus berupa jumlah khabariyah, karena tidak boleh dan jumlah insya'iyah dijadikan sebagai sifat, kan tidak bisa. Ya. Sampai di sini jelas. Jadi syaratnya untuk sebagai silah harus berupa apa? Berupa khabariyah. Jumlah, apabila berupa jumlah harus jumlah khabariyah. Kemudian pengertian jumlah khabariyah akni muhtamilatan lisunki wal kadhib ay fi nafsiha min ghairi nadharin ila qailiha. Ini pembahasan apa? Telah kita lewati dalam pembahasan usulnya tidak. Bahwasanya khabariyah yang dimaksud di sini adalah apa? Dilihat dari sisi jumlah itu sendiri tanpa melihat yang mengatakannya. Karena di sana ada jumlah khabariyah yang tidak bisa disifati dengan dusta. Apa itu? Kalamullah. Kalau yang asalnya adalah Allah yang mengatakannya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dilihat dari sisi qailnya ya tidak. Tapi khabariyah yang dimaksud di sini tanpa melihat kepada orang yang atau kepada yang mengatakannya, karena bisa orang bisa selain orang. Wa ma dzakarahu min ishtiratil khabariyah wa adami jawazi ja'a alladhi idribhu ila akhirih huwa sahihul wal mashhur. Nah, yang disebutkan di Syam pensyaratan khabariyah dan tidak bolehnya ja'a alladhi idribhu, ya, ja'a alladhi idribhu. Ini tidak boleh. Ini adalah pendapat yang benar. Nah, wa jawazal Kisai al-wasla bi jumlatil amri wan nahi. Ya, Kisai membolehkan menggunakan apa? Menggunakan silah dengan jumlah perintah atau larangan. Nahwu ja'a alladhi idribhu aw la tadribhu. Wa jawazal mazini bi jumlatin du'a idza kanat bi lafdzil khabar. Nah, ini persyaratannya. Nah, boleh jumlah du'aiyah tapi lafadznya khabar. Ja'a alladhi ghafarallahu lah. Maksudnya ghafarallahu lah, yakni semoga Allah memberikan pengampunan. Ini berarti apa? Insya'iyah, berupa doa. Wa jawaza Hisham bi jumlatin masdariyah ya bi laita wa la'alla wa asa nahu ja'a alladhi laitahu aw la'allahu muntaliq walladhi asa an yakhruj. Qala syair wa inni lara min nadratan qibala allati la'alli wa in shattat nawaha azuruha. Syaitnya mana? Kibalallati la'alli wa in shattat nawaha azuruha. Nah, sungguhnya aku melemparkan pandangan ke arah apa? Perempuan yang la'alli wa in shattat nawaha azuruha. Nah, yang berharap, ini jumlah harapan. Nah, apabila apa? Intinya apabila dia diperbolehkan pada perempuan itu, dia akan mendatanginya. Ini berhubungan dengan syair yang jelek, syair yang majin, membicarakan tentang perempuan. Wa qala al-akhar wa madza 'asal washuna an yatahaddatsu siwa an yaqulu innani laki 'ashiqu. Ini juga. Nah, wa ta'awwalahum al-mani'una ala idmari qaulin fil awwal ay kibalallati aqulu la'alli aw istilah azuruha wa khabar la'alla mudmar wal jumlah i'tirad. Ini orang-orang yang apa? Melarang
silah berupa jumlah insya'iyah. Wa amal baitu tsani fa'ala anna madza ismun wahidun wa laysat dza mausulah. Nah, kalau ini jelas. Wa ikhtalafa aidan fil wasli bil jumlati ta'jubiyyah famana'ahu jama'ah fa qalu la yajuzu an yuqal ja'a alladhi ma ahsanah. Nah, telah datang orang yang betapa bagusnya. Li'annaha fil istimali insya'iyah, karena ta'jubiyah dalam penggunaannya yaitu insya'iyah. Wa in kanat fil asli khabariyah, walaupun asalnya dia khabariyah. Wa ajazahu akharun minhum Ibnu Kharuf. Baik. Ini khilaf yang disebutkan untuk kita tahu ikhwani fillah, punya gambaran ternyata bukan perkara yang terjadi kesepakatan, cuman pegang yang sahih. Nah, dari pendapat yang masyhur yaitu apa? Bahwasanya silah apabila berupa jumlah harus jumlah apa? Jumlah khabariyah. Dan ini dari sisi makna itulah yang sangat jelas. Nah, karena insya'iyah sebagaimana dikatakan tadi, tayyib penisbatannya kepada mausul belum diketahui kecuali setelah dikatakan. Kemudian juga karena fungsi mausul adalah untuk menyambung. Sehingga bisa suatu makrifat disifati dengan jumlah tadi. Adapun kalau dengan jumlah insya'iyah maka tidak bisa digunakan sebagai sifat. Baik. Qala Ibnu Hisham rahimahullah, fala yajuzu ja'a alladhi idribhu wa la ja'a alladhi bi'tukahu idza qasadta bihil insya'. Nah, kalau ja'a alladhi idribhu jelas karena ini fi'il amr ya, tidak. Nah, berupa amr. Tapi untuk contoh yang kedua, ja'al ladzi bi'tukahu. Nah, bi'tukahu. Karena lafaz ini lafaz apa? Lafaz fi'il madhi ya kan? Lafaznya khabariyah. Apabila yang diinginkan adalah khabariyah maka boleh khanifillah. Makanya Ibnu Hisham mengatakan wala ja'al ladzi bi'tukahu idza qasadta bihil insya'. Tidak boleh mengatakan ja'al ladzi bi'tukahu apabila engkau maksudkan dengannya adalah insya, karena lafaz ini lafaz akad. Ai insya'ul bai' la al-ikhbar bidzalik. Maksudnya apa? Maksudnya memulai untuk jual beli. Bukan apa? Bukan pengkhabaran tentang apa? Jual beli yang telah terjadi. Makanya jawabannya apa? Ya kalau bi'tuka tayyib hada al-qamis. Jawabannya apa? Qabiltu atau apa? Kalau dia mau menerima berarti qabiltu ya tidak? Tayyib. Misalnya seperti apa pernikahan? Zawajtu kaha. Tayyib. Zawajtu kaha berarti apa? Jawabannya qabiltu ya tidak? Karena belum apa? Belum dinikahi. Saat itu baru apa? Baru insya, yaitu akad untuk apa? Untuk pernikahan. Bi khilafi ja'al ladzi abuhu qa'imun wa ja'al ladzi darabtuhu. Ini jelas karena ini boleh sebab istilahnya berupa apa? Jumlah khabariyah. Qala wa tsani an takuna mustamilatan 'ala dhamirin mutabiqin lil mausul. Ini syarat yang kedua. Hendaknya apa? Silah tersebut mencakup atas suatu dhamir yang mencocoki mausul. Taib dhamir inilah yang disebut dengan a'id. Taib dan dhamir di sini dikatakan ghaibin ghaliban. Ya, dhamir yang ghaib pada umumnya. Wa illa faqad yakunul a'idu dhamira mutakallimin qiyasan. Taib. Walaupun apa? Terkadang ya khanifillah. A'id itu bisa berupa dhamir mutakallim. Qiyasan berdasarkan qiyas. Tapi mayoritasnya apa? Berupa dhamir ghaib. Faqauli Ali radhiyallahu anhu, "Ana alladhi sammatni ummi Haidarah dirghamu ajamin walaithun qaswarah." Ana alladhi sammatni ummi.
Nah, ini kiasnya apa? Aidnya mana? Hah? Ya, mutakalim pada sammatni, ya kan? Analladzi sammatni ummi. Akulah orang yang ibuku telah menamaiku dengan Haidarah. Taib. Au dhamir mukhatabin, nah kiasan aidha, atau berupa dhamir mukhatab berdasarkan kias juga, kaqaulil farazdak wa antal ladzi talwil khuyulu ru'usaha ilaika wal aitamu anta tud'imuha. Nah, ini pujian. Nah, wa antal ladzi talwil khuyula ru'usaha ilaika wal aitamu anta tud'imuha. Jadi dari sisi keberanian seorang pemberani, dari sisi kedermawanan dia seorang yang penderma, memberikan makan anak-anak yatim. Tapi ketika perang, ya dia apa? Nah, mengarahkan kuda-kudanya ke arah peperangan, bukan pengecut. Syahidnya mana? Wa antal ladzi talwi, ya tidak. Dhamirnya apa? Pada dhamir apa? Untuk aidnya dhamir mustatir fi talwi. Wa rubbama khalfa dhamir al-aid ismun dhahir, atau rubbama khalafa dhamir al-aida ismun dhahir. Dan terkadang juga menggantikan dhamir aid itu isim yang dhahir. Ka qaulihi su'adul lati adnaka hubbu su'ada wa iraduha anka istamarra wa zada. Su'ad allati adnaka hubbus su'ada. Hubbus su'ada. Su'ad disebutkan lagi, ya tidak? Taib, hubbus su'ada di sini isim dhahir, aidnya yaitu su'ad. Yang maksudnya apa? Su'adul lati adnaka hubbuha. Ay hubbuha. Wa hukiya Abu Sa'idin alladhi rawaitu 'anil Khudri, ay anhu. Abu Sa'idin alladhi rawaitu 'anil Khudri. Ya, Abu Sa'id al-Khudri sama, ya kan? Nah, maksudnya alladhi rawaitu anhu. Abu Sa'id yang mana? Abu Sa'id alladhi rawaitu anhu. Naam. Tapi di sini disebutkan dengan isim dhahir, alladhi rawaitu 'anil Khudri. Qala al-Farisi wa minan nasi man la yujizu hadha. Wa qala al-Ashmuni wa hadha wa huwa syadun fala yuqasu alaihi. Dan ini syad tidak boleh dikiaskan atasnya. Maksudnya syad adalah apa? Yang dimaksud di sini yang menyelisihi yang apa? Menyelisihi kias. Dikatakan syad dalam pembahasan lughah kalau menyelisihi kias. Karena apa? Karena asal dari aid adalah dhamir, ya tidak? Kok ini malah disebutkan berupa isim dhahir? Karena inti dari aid adalah dhamir yang apa? Yang tercakup dalam silah yang kembali kepada apa? Isim mausul. Kalau berupa dhahir berarti ini menyelisih kias, makanya dikatakan oleh Ashmuni syadz. Nah, kemudian mutabiqan lil mausul, yang mencocoki mausul. Mencocoki dari siapa? Fi ifradihi wa tathniyatihi wa jam'ihi wa tadhkirihi wa wa ta'nithihi. Mencocoki dalam poin-poin ini. Nahwu ja'al ladzi akramtuhu wa ja'atil lati akramtuha wa ja'al ladani akramtuhuma wa ja'atil latani akramtuhuma wal ladzi akramtuhum wallati akramtuhunna. Perhatikan contoh-contoh ini harus mencocoki, ya. Alladzi akramtuhu, allati akramtuha. Berarti aidnya mana? Ha, ya dah, kembali kepada allati. Kemudian alladani akramtuhuma, huma kembali ke alladani, dan seterusnya. Insyaallah mudah. Nah, perhatikan catatan kaki nomor 3 di halaman sebelumnya. Na'am, mutabiqan lil mausul ay fil lafzi wal ma'na aw fi ahadihima faqat. Harus mencocoki dari isi lafaz dan makna
atau pada salah satunya saja. Kama idza kana lil mausuli lafdun wa makna, na'am, kaman wa ma. Tayyib. Sebagaimana, na'am, apabila ayat tersebut untuk suatu mausul ya secara na'am lafaz dan makna. Seperti kaman wa ma. Fa innahu hina idzin yajuzu na'am mura'atul lafzi wa huwa al-aktsar. Nahwu wa minhum may yastami'u ilaik, dan untuk man dan ma ini khonifillah perhatikan dari sisi ayat yang harus mencocokinya boleh apa? Nah, secara lafaz dan makna boleh apa? Salah satunya, tinggal dilihat sisi mana yang akan diperhatikan. Dan ini khusus untuk apa? Mausul yang memiliki lafaz dan memiliki makna. Dalam artian apa? Maknanya na'am, tapi maknanya jamak, maknanya bisa bermakna luas, tapi lafadznya dengan lafadz yang mufrad, ya kan? Seperti man, ini lafadznya mufrad, ya tidak? Tapi maknanya bisa bermakna banyak, ya kan? Bermakna jamak. Nah, contohnya misalnya dengan memperhatikan lafadz ta. Fa innahu hina idzin yajuzu mura'atul lafzi, hanya memperhatikan lafadznya saja, dan ini yang lebih banyak. Nah, makanya walaupun maknanya bermakna jamak, tapi karena lafadznya lafadz mufrad, maka na'am aidnya berbentuk isim, berbentuk dhamir yang apa? Yang mufrad. Contohnya wa minhum may yastami'u ilaik. Nah, di antara mereka ada orang-orang yang apa? Nah, mencari-cari dengar. Dalam artian yastami'u ilaik, yaitu berusaha untuk apa? Memperdengarkan kamu, apa yang kamu ucapkan, apa yang diperbincangkan. Di sini man yastami'u. Nah, ayatnya mana? Adil. Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Padahal di sini apa? Man yastami'u satu atau dua orang, bahkan banyak, ya tidak? Wa minhum may yastami'u ilaik, dalam artian apa? Tidak terbatas berapanya, ya tidak? Jadi isi makna ini jamak, cuman mura'ah lafaz di sini. Baik. Wa mura'atul makna boleh juga dengan memperhatikan dari isi makna. Nahwu wa minhum may yastami'una ilaik dalam surat Yunus. May yastami'una ilaik. Padahal man lafadznya mufrad, ya tidak. Tapi kita perhatikan maknanya, karena banyaknya orang-orang yang apa? Yang memperdengarkan, mencari-cari berita darimu. Wa huwa qalilun illa fi al fawajib, dan ini adalah sedikit kecuali pada mausul yang berupa al, maka ini wajib untuk mura'atul makna. Wa rubbama wajaba mura'atul makna, dan kadang-kadang wajib untuk memperhatikan makna. Kapan itu? Wa dzalika idza hasala lafsun min mura'atil lafzi, apabila terjadi lafz, terjadi kerancuan disebabkan karena memperhatikan lafadznya. Nahwu na'am a'ti na'am man sa'alatka. Baik. A'ti man sa'alatka. Wala yuqal man sa'alaka id law lam tulhaq alamatut ta'nits ma'a iradatil mu'annats hasalal ilbas bil mudzakkar au qubhun. Nah, misalnya yang diinginkan adalah wanita, ya tidak? Berikan kepada siapapun dari para wanita yang minta kepadamu. Adapun laki-laki, ya pikir-pikir dulu, kalau bisa bekerja jangan diberi. Ya kan gitu. Nah, seorang mengatakan a'ti man sa'alatka, ya berikan pemberian kepada siapapun yang apa? Yang meminta kepadamu dari para wanita. Yang dimaksud adalah para wanita. Pokoknya kalau ada wanita yang minta kepadamu, beri saja, karena mereka orang-orang yang lemah, misalnya. Tapi jangan dikatakan di sini man sa'alaka dengan mudzakkar. Walaupun lafaz man itu apa? Mudzakkar, ya tidak? Cuman kita harus memperhatikan makna, dan ini wajib. Kenapa? Karena terjadi labs, terjadi kerancuan.
kalau kita memperhatikan lafadznya. Sebab yang diinginkan adalah mu'annats, bukan mudzakkar. Baik. Contoh yang lain. Nah, man hiya, na'am. Nah, contoh yang lain, ikhwani fillah, a'ti man hiya humara'u amatik. Idh law qila man huwa, na'am, humara'u amatik, huwa dengan huwa, lazimal ikhbaru fi jumlatis silah bil mu'annats 'anil mudzakkar. Baik. Ini melazimkan apa? Ikhbar pada jumlah silah dengan mu'annats untuk mudzakkar. Jadinya tidak betul. Nah, jadi harus diperhatikan apa? Diperhatikan maknanya. Tidak boleh memperhatikan lafadznya dalam posisi ini. Kemudian wa yatarajjahu mura'atul makna idza sabaqa ma ya'duduhu. Dan dirajihkan untuk memperhatikan makna bila telah mendahuluinya sesuatu yang menguatkan. Faqaulihi ta'ala wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal shaliha. Di sini diperhatikan dari si makna, cuman secara rajih. Tidak wajib. Kalau tadi wajib, kapan memperhatikan makna? Kalau terjadi labs, ya kan? Terjadi labsun. Sekarang kalau yang hukumnya lebih rajih untuk memperhatikan makna apabila mendahuluinya sesuatu yang menguatkan. Contohnya wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal shaliha. Nah. Baik. Wa may yaqnut minkunna lillah. Syahidnya mana ini? Syahidnya pada yaknut. Nah, yaknut dhamirnya apa? Aidnya Nabil mustatir takdiruhu hiya, kembali ke man, ya tidak? Kembali ke man. Di sini yang rajih harus yang rajih adalah mura'atul makna. Kenapa? Karena ada yang menguatkan. Seandainya pun mura'atul lafadz tidak terjadi labs karena telah dikuatkan sebelumnya bahwasanya yang dimaksud adalah apa? Mu'annats. Ya kan? Faman yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal shaliha. Siapa saja yang taat di antara kalian kepada Allah dan Rasulnya dan beramal saleh. Kenapa? Karena sebelumnya pembicaraan tentang apa? Tentang istri-istri Nabi, ya tidak? Sehingga seandainya Nabi katakan apa? Waman apa kalau tanpa ta'nis? Hah? Apa? Wamai? Yaknut? Nah. Atau jadikan mudzakkar bagaimana? Hah? Yaknut? Iya, nah. Ini harusnya apa? Kalau ingin di sini contohnya untuk yang mura'ah berarti kepada apa? Kepada lafadz, ya kan? Karena qanata yaknutu, ya kan? Ya. Qanata yaknutu, ya. Wa may yaknut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal shalihan. Berarti di sini hanya memperhatikan lafadz, ya tidak? Atau bagaimana? Memperhatikan lafadz atau makna di sini?
Hah? Arif? Hah? Perhatikan, fasamku minkunna ma'fuun mukawwin. Fasamku minkunna mukawwin liqaulihi ta'ala wa ta'mal bitta. Sehingga apa? Sehingga tidak harus ya mura'atul makna, tidak harus mura'atul makna, tapi apa? Rajih. Yang rajih hendaknya mura'atul makna. Sehingga kalau mura'atul makna jadinya apa? Wa may yaqnutna minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihah. Baik. Di sini cuman wa may yaqnut huwa jadinya ya. Ya kan? Kalau secara lafaz. Cuman boleh. Boleh kenapa? Karena ada yang menguatkan. Tayyib menguatkan yaitu minkunna. Tayyib menguatkan untuk apa? Wa ta'mal shalihan dengan ta. Wa minhu qaulu syair. Wa inna minan naswani man hiya rawdatun tahijur riyadu qablaha wa tusawwihu. Fasamku minan niswani muqawwin li mura'atil makna. Falidzalika qala man hiya rawdatun. Tayyib, man hiya rawdatun. Nah, karena apa? Mina wa inna minan niswan. Tayyib, niswan yaitu apa? Para wanita ya kan? Kemudian makanya berarti dikuatkan untuk mura'atul makna man hiya rawdatun. Kemudian untuk tadi man hiya humara'u matik ini ada tanda tanyanya, ada tanda tanyanya tidak. Sehingga keliru kayak tadi. Jadi man hiya humara'u ummatik. Tidak dikatakan man huwa humara'u ummatik. Atau nanti dilihat lagi coba. Apakah dihubungkan dengan arti atau tidak. Baik, kesimpulannya di sini untuk a'id ya khanifillah, a'id harus apa? Berupa jumlah apa? Berupa dhamir yang mencocoki mausul. Asalnya dituntut secara lafaz dan makna. Ya tidak. Kemudian boleh salah satu dari keduanya. Salah satu dari keduanya apabila apa? Mausul itu memiliki lafaz dan makna sendiri-sendiri, ya kan? Seperti man dan ma. Maka boleh terkadang hanya sekedar mura'atul lafaz, dan ini yang lebih banyak, dan terkadang boleh hanya sekedar mura'atul makna. Bahkan pada kondisi tertentu wajib apabila terjadi kerancuan makna apabila memperhatikan lafaz. Dan mura'atul makna rajih apabila ada yang menguatkan. Baik. Untuk ayat diperhatikan lagi, kayaknya ada yang rancu tadi. Ada yang belum pas. Untuk wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal shalihan. Insyaallah kita bahas besok lagi. Naktahi bihadza subhanallah.